Shalom, firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Matius 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid daripada Yohanes Pembaptis ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara. Alkitab berkata di dalam Matius 11 ayat yang pertama, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang yang lain?" Jadi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di dalam penjara, kita tahu penjara adalah tempat yang tidak nyaman. Penjara adalah tempat yang sangat sulit buat kehidupan seseorang. Ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, karena Yohanes Pembaptis menegur akan Herodes Antipas karena dia mengambil Herodias untuk menjadi istrinya, sedangkan Herodias adalah istri daripada Herodes Filipus. Maka ketika Yohanes Pembaptis menegur sebagai seorang hamba Tuhan, dia menegur akan Herodes, maka pada akhirnya Yohanes Pembaptis pun ada di dalam penjara. Ketika dia ada di dalam penjara, dia mengutus akan murid-muridnya untuk datang mempertanyakan Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan, ayat yang kedua dikatakan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang yang lain?" Dengan kata lain, bahwa Yohanes Pembaptis pun mempertanyakan akan Tuhan Yesus yang dia sendiri yang membaptisnya. Dia sendiri yang punya pengalaman dengan Tuhan. Dia sendiri yang mengalami bagaimana langit terbuka, ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Tetapi ketika dia dalam situasi yang sulit, yang berat, maka dia mengutus akan murid-muridnya untuk mempertanyakan Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ketika ada begitu banyak tekanan, goncangan, air mata yang terjadi dalam hidup kita, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Kekecewaan itu mulai muncul dalam hidup kita. Kita berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, "Pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan." Ketika goncangan terjadi, iblis pasti akan berusaha masuk mengambil kesempatan untuk mencuri damai, sejahtera, sukacita dalam hidup kita, membawa kita kepada satu situasi di mana kita akan mengalami kekecewaan. Ketika kita mulai menjadi kecewa, lama-lama kita menjadi pribadi yang akan mulai mempertanyakan, apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan mencintai saya? Sedangkan kita tahu 2000 tahun yang lalu bahwa Kristus telah mati tergantung di kayu salib bagi kita. Maka yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini, kekecewaan bukan pilihan di dalam kehidupan kita. Dan Alkitab berkata, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Pergi dan katakan kepada Yohanes Pembaptis apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Alkitab berkata, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Sampaikan kepada Yohanes Pembaptis yang ada di dalam kekecewaan apa yang engkau lihat dan engkau dengar. Ini pun menjadi bagian tugas kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita melihat begitu banyak orang yang mengalami kekecewaan pada hari-hari ini, hal yang harus kita lakukan adalah katakan, ceritakan kepada mereka apa yang telah kita dengar dan kita lihat. Kalau kita pernah melihat Tuhan memulihkan kehidupan kita, ceritakan kepada orang di luar sana bahwa janganlah engkau menjadi kecewa, karena kita punya pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Maka Tuhan Yesus berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Orang yang tidak menjadi kecewa adalah orang yang berbahagia. Seringkali kita tidak menjadi bahagia dalam hidup kita karena kita hidup di dalam kekecewaan. Banyak hal yang kita inginkan kita tidak dapati. Banyak hal yang kita rindukan yang tidak kita lihat dalam hidup kita. Padahal hal-hal yang kita inginkan adalah perkara-perkara yang di luar daripada apa yang Tuhan kehendaki.
Tetapi saya percaya satu hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sekali lagi. Kalau kita telah melihat begitu banyak perkara ajaib yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, mungkin kita pernah mengalami kesakitan, Tuhan sembuhkan. Pernah mengalami kebangkrutan, Tuhan pulihkan. Pernah mengalami begitu banyak air mata dan Tuhan telah hadir dan menghapus air mata kita. Alkitab berkata di ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak akan aku. Jadi jangan sampai kita kecewa dan berakhir kepada penolakan kepada Tuhan. Karena hari ini begitu banyak orang yang pada akhirnya menjadi kecewa dengan Tuhan dan menolak akan Tuhan. Mereka kecewa kepada manusia, mereka kecewa kepada orang sekitar, mereka kecewa kepada pendeta. Pada akhirnya mereka kecewa dan menolak akan Tuhan. Jadi hari-hari ini jagalah hatimu di dalam segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dari perbendaharaan yang baik akan keluar segala sesuatu yang baik. Maka saya yakin dan percaya ketika hidup kita penuh dengan firman, kekecewaan bukan pilihan di dalam kehidupan kita, tetapi damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada Roh Tuhan akan berlimpah dalam hidup kita. Tetaplah kita kuat di masa-masa yang sukar ini. Tetaplah kita kuat. Jangan pernah kita menjadi kecewa, apalagi sampai kita menjadi pribadi yang menolak akan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan, karena itu adalah hal yang paling bernilai di dalam kehidupan kita. Karena apa guna memiliki sisi dunia kalau harus kehilangan nyawa? Tuhan Yesus memberkati kita semua.